tahapan berikutnya, yaitu tahapan proses pematangan nih. Oke. Jadi mulai dari ta'aruf, perkenalan. Nah, jadi sebetulnya ini menunjukkan bahwa kita punya potensi untuk bisa bersama. Oke. Ya. Nah, apalagi kan sebelumnya kedua ini sudah sering ketemu ya, Pak, antara Pak Airlangga dengan Pak Prabowo. Bahkan terakhir pertemuan 5 partai pemerintah itu ya, antara KIB dan KIR kata pada saat itu yang dihadiri oleh Pak Jokowi, kan kemudian itu muncul istilah koalisi besar gitu. Nah, jadi sesuatu yang memang pernah muncul itu ya kemudian bisa saja di follow up. Ya, makanya kita kan yang harus penting kita lewati bersama adalah tahapan-tahapan itu. Kita mengedukasi publik soal pentingnya narasi besar melanjutkan pemerintahan keberhasilan pemerintahan Pak Jokowi. Kita mengedukasi publik soal kekompakan dan lain sebagainya, gitu kan. Jadi nggak sesederhana, ya. Apakah bisa berubah? Kalau disimplifikasi seperti itu, ini namanya politik. Yang paling penting kan ini partai-partai menyelamatkan basis pendukungnya masing-masing. Nah, kurang lebih begitu, nak. Ya, tentu semua menjadi pembahasan. Dan tentu kita lihat saja. Pembahasannya udah sampai mana nih, Pak? Pembahasannya sudah sangat dalam. Sangat dalam, Pak Prabowo dengan Pak Airlangga gitu kan sangat dalam berarti. Yang mana juga dalam. Indikator politik Prabowo Airlangga berpeluang menang jika dipasangkan di Pilpres 2024. Intensitas komunikasi yang dibangun oleh Airlangga Hartarto dan Prabowo Subianto semakin menguatkan sinyal kedekatan dua partai politik, Partai Golkar dan Partai Gerindra, menuju pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kedua tokoh politik ini dinilai menjadi pasangan yang tepat karena merupakan orang-orang yang kuat dalam hal menjaga stabilitas politik maupun ekonomi. Melihat pertemuan yang dilakukan Prabowo dengan Airlangga dan elit Golkar menunjukkan ada upaya mencari kecocokan untuk memasangkan dua tokoh politik, Prabowo dan Airlangga, tersebut pada Pilpres 2024, ungkap peneliti indikator politik Indonesia Bawono Kumoro saat diwawancara Jumat 28 April. Bawono mengungkapkan jika keduanya benar-benar mencalonkan diri dalam satu pasangan, maka peluang memenangkan Pilpres juga semakin terbuka lebar. Apalagi, mesin politik kedua partai politik tersebut dinilai cukup tinggi untuk bersaing dengan kandidat-kandidat lainnya. Melihat pengalaman pemilu tahun-tahun sebelumnya, mesin politik dua partai tersebut dinilai cukup tinggi untuk menjadi modal utama dari pasangan calon ini apabila maju dalam Pilpres 2024. Keduanya bisa menjadi pasangan yang tepat dan saling melengkapi, kata Bawono. Secara karakteristik tokoh pun Bawono mengatakan keduanya merupakan tokoh politik yang kuat yang bisa menjaga stabilitas politik dan ekonomi negara Indonesia, dan Airlangga Hartarto jadi sosok ideal untuk mendampingi Prabowo. Keberhasilan pemerintahan Joko Widodo tentunya tidak lepas dari pemikiran menteri-menterinya, terutama Airlangga Hartarto. Selama menjadi menteri khususnya saat dan pasca pandemi COVID-19, kinerjanya sudah teruji. Ide-ide cemerlang itu tumbuh dan berkembang menjadi kebijakan-kebijakan tepat dalam penanganan COVID-19, katanya. Bawono pun melanjutkan bahwa ke depan akan ada banyak tantangan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia. Oleh karena itu butuh sosok pemimpin yang mampu menjaga kestabilan perekonomian yang berpengaruh pada stabilitas politik nantinya. Prestasi-prestasi Airlangga selama menjadi Menko Perekonomian saya pikir membuatnya layak melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Dalam posisi melanjutkan pembangunan ini tentu kita bisa lihat track record-nya dan itu terbukti kinerjanya, katanya. Terakhir, Bawono pun berpesan bahwa yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah menyamakan frekuensi sehingga memiliki kesamaan visi dalam menjalankan koalisi nantinya. Dalam tahap itu dulu yang harus kita samakan frekuensinya. Dengan demikian peluang menang pasangan calon ini menjadi lebih terbuka lebar dalam Pilpres mendatang, pungkasnya. Prabowo Airlangga ungguli Ganjar Sandiaga. 5 ketua umum parpol koalisi pemerintah menggelar pertemuan bersama Presiden Jokowi di kantor DPP PAN Jaksel Minggu 2 April. Mereka adalah Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Muhammad Mardiono, dan Zulkifli Hasan.
Poltreking Indonesia melakukan survei simulasi pertarungan Pilpres 2024 dengan 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ada 4 simulasi yang dilakukan. Simulasi pasangan calon ini menggunakan 3 tokoh capres dengan elektabilitas tinggi, yaitu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan bakal calon presiden Nasdem Anies Baswedan, dengan dipasangkan dengan tokoh capres yang berbeda-beda. Pada simulasi Prabowo dipasangkan dengan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto memiliki perolehan suara tertinggi, menghadapi Ganjar dipasangkan dengan Sandiaga Uno dan Anies Baswedan dipasangkan dengan Khairul Tanjung. Prabowo Erlangga mendapatkan suara 28,8%, unggul sangat tipis dari Ganjar Sandiaga 28,3%. Sementara Anies Khairul Tanjung 19,7%. Responden yang belum menjawab dan tidak tahu mencapai 23,2%. Ini nggak bisa diprediksi pemenangnya, tipis sekali, tidak ada selisih sebenarnya karena margin of error-nya 2,8%. Plus minus, jelas Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda saat pemaparan survei secara daring Jumat 28 April.